semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita mau bahas tentang soal sifat koligatif larutan ya. Oke, kita mulai aja nih untuk soal yang pertama. Titik didih larutan, titik didih dan titik beku larutan glikol 20% berdasarkan masanya berturut-turut berapa? Di sini diketahui MR glikolnya 62, Kb-nya konstanta air titik beku dari airnya adalah 0,52, KF-nya adalah 1,86. Oke. Nah, di sini kan yang diketahui adalah 20%, ini persen massa ya. Karena teman-teman ingat, ini adalah titik didih sama titik beku, berarti konsentrasi yang mau dari zat larutnya yang mempengaruhi itu adalah molalitasnya. Oke, kalau kita cari molalitas, ingat rumus molalitas itu kan sama dengan mol per massa dari si pelarutnya dalam satuan kilogram, ya kan? Atau teman-teman bisa pakai rumus ini sama aja yang ada massa. Berarti massa per mr dari zat larutnya dikali 1000 per massa dari pelarutnya dalam satuan gram. Berarti kita harus tahu berapa massa zat larut dan berapa massa pelarutnya. Di sini yang diketahui itu adalah persen massa, 20%. Oke, dari katanya larutan. Nah, artinya apa? Ya, artinya apa? Berarti 20% ini itu adalah persentase untuk zat terlarutnya. Oke, sedangkan 80%-nya karena kan totalnya 100% ya, antara zat terlarut dan pelarutnya kalau digabung itu 100%. Berarti 80%-nya ini adalah untuk zat pelarutnya. Nah, ini kan baru dalam bentuk persentase ya. Jadi ini massa, kita harus tahu massa nih. Nah, kita misalkan massa dari larutannya itu adalah 100 gram. Ya, berarti kan 20% zat terlarut dari 100 gramnya, berarti berapa? Ya kan? Berarti ini sama juga dengan 20%, ya, 20 per 100 dari 100 gram larutannya. Berarti coret-coret berarti sama dengan 20 gram. Yang ini juga sama ya. Berarti 80 per 100 dikali 100 gram, ya, ini coret-coret berarti sama dengan 80 gram. Oke, kita udah punya dapat masing-masing masanya, kita bisa cari molalitasnya. Ini 20, MR-nya itu 62, ya kan? Dikali 1000 per pelarutnya itu ini tadi 80. Ya. Nanti kalau ini kalau udah dihitung, nanti hasilnya adalah 4,03 mol. Nah, di sini kan yang ditanya itu adalah titik didih dan titik beku larutan. Berarti kita pakai rumusnya delta TB. Delta TB berarti itu hasil perkalian dari konstantanya titik apanya ya, pelarutnya ya, dikali dengan molalitasnya. Nah, Kb-nya udah diketahui nih, air ya, berarti pelarutnya di sini adalah air 0,52 Celsius per mol dikali molalitasnya udah dapat nih, yaitu 4,03 molar. Coret-coret sehingga hasilnya sama dengan 2,09 Celsius. Ini delta TB ya. Ingat ini adalah kenaikan titik didih. Nah, artinya apa? Titik didih larutan itu naik akibat penambahan dari zat terlarutnya. Ya, hasilnya berarti delta TB itu adalah hasil pengurangan dari titik didih larutan dikurang dengan titik didih dari pelarutnya. Di sini kita disuruh cari adalah berapa titik didih larutan, berarti sama juga dengan delta TB-nya ditambah dengan titik didih dari si pelarutnya. Ya, karena di sini diketahui adalah Kb-nya adalah air dan KF-nya juga air, yang artinya pelarutnya itu adalah air. Ya, berarti delta TB-nya adalah 2,09 ditambah titik didih air itu adalah 100 ya. Nah, di sini kan nggak diketahui ya pada tekanan berapa. Jadi kita ini anggap dalam keadaan normalnya. Berarti ini adalah 102,09 derajat Celcius. Ini titik didih larutannya. Oke, sekarang kita mau cari penurunan titik bekunya dulu. Penurunan titik beku. Berarti KF dikali dengan molalitasnya. KF-nya itu adalah 1,86 Celsius per mol dikali molalnya adalah 4,03 molal. Coret molal-molal berarti ini hasil perkaliannya sekitar 7,49 ya Celsius. Nah,
Delta TF itu adalah artinya delta TF itu adalah penurunan titik buku. Nah, artinya apa? Dengan penambahan zat terlarut ke dalam pelarutnya itu menurunkan titik bukunya. Titik buku dari larutan. Sehingga delta TF itu sama dengan TF-nya si pelarut dikurang TF-nya si larutan. Kita disuruh cari berapa TF-nya larutan, berarti artinya sama juga dengan TF-nya si pelarut dikurang dengan nilai delta TF-nya. Ya, di sini air pelarutnya berarti titik bukunya air adalah 0, dikurang delta TF-nya adalah 7,49, yang artinya ini berarti minus 7,49 derajat Celcius. Berarti di sini katanya berturut-turut ya. Seharusnya sih 102,09 dulu ya, karena kan dia berturut-turut nih. Berarti jawabannya cocok di sini Celciusnya titik bukunya itu minus 7,49, titik didihnya 102,9. Berarti yang paling tepatnya itu yang ini. Oke, begitu ya. Oke, lanjut lagi untuk soal yang kedua. Larutan yang mendidih. Nah, ini ada larutan nih. Dia mendidih pada suhu 102,5. Tapi nggak diketahui larutannya siapa. Terus yang ditanya adalah titik bukunya berapa. Titik buku larutan itu berapa. Oke, karena udah diketahui titik didih larutan, berarti kita pakai rumus yang ini ya. Delta TB sama dengan titik didih dari larutan dikurang dengan titik didih dari pelarut. Nah, diketahui KB-nya air, berarti pelarutnya adalah air. Berarti titik didih larutannya adalah 100,2 derajat Celcius. Titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Yang artinya kenaikannya itu adalah 0,2 derajat Celcius. Oke, udah dapat nih sampai sini. Terus apalagi ya hubungannya ya? Apalagi yang bisa dicari? Oke, kita pakai rumus yang satu lagi. Delta TF itu sama dengan, delta TB sama dengan KB dikali molalnya. Nah, kita punya delta TB, kita punya KB. Di sini soal nggak belum diketahui kan? Contohnya nih, oh larutan ini punya titik didihnya 100,2. Tapi itu jika konsentrasinya berapa? Nah, itu dia yang kita cari sekarang. Jadi berapa konsentrasi dari larutan itu yang memiliki delta TB-nya 0,2 ya. Delta TB-nya 0,2, KB-nya itu 0,52 dikali molalnya. Kita cari berapa molalnya ya, molal dari si larutan ini yaitu 0,38. Ini molalnya ya. Nah, apa hubungannya dengan titik buku? Nah, larinya ke sini. Delta TF kan sama dengan KF dikali molal. Nah, kita punya KF nih, yaitu 1,86 dikali. Jadi yang ditanya itu ya, berapa sih titik buku larutan jika molalitasnya segini? Itu maksudnya. Ya, jadi delta TF-nya kita mau cari berapa? Molalnya kita udah dapat nih, yaitu 0,38. Ini kalau kita hitung hasilnya itu adalah 0,72 ya, delta TF-nya. Nah, ini kan tadi Celsius per molal, ini dia Celsius, berarti, ini bukan Celsius. Molalitas kan dia molal ya. Molal, coret molal, berarti ini adalah Celsius. Nah, yang ditanya kan titik buku larutan ya. Ingat yang tadi, delta TF itu sama dengan TF-nya si pelarut dikurang TF-nya larutan. Nah, kita mau cari TF-nya larutan. Berarti TF-nya si pelarut dikurang delta TF-nya. Karena di sini dia air berarti 0 dikurang delta TF-nya adalah 0,72, berarti sama dengan minus 0,72 derajat Celcius. Oke, jadi jawabannya adalah B. Nah, jadi larutan itu dia mendidihnya pada suhu 102 dan membukunya pada suhu minus 0,72 dengan kemolalannya 0,38. Begitu ya. Oke, lanjut lagi. Kristal non-elektrolit. Oke, ini jelas-jelas disebutin non-elektrolit, tapi nggak diketahui senyawanya apa. Yang masanya 60 gram, dilarutkan dalam air sebanyak 2000 ml. Jika titik didihnya yang terukur itu dari larutannya ya adalah 100,26. Yang ditanya adalah massa molekul relatif. Teman-teman ingat, massa molekul relatif itu adalah ml.
ya. Kita cari MR-nya karena kita nggak tahu nih zatnya apa. Oke, nah kalau ini kan dia titik didih ya, balik lagi rumusnya tadi. Delta TB itu sama dengan KB dikali molar. Ingat, molar itu kan tadi rumusnya kalau kita pakai massa ya. Massa per ml dikali 1000 per bukan volume, pelarut dalam satuan gram. Ini dia baru mili. Ya, nah jadi nanti sama aja ya, karena kan di sini dia air. Jadi 2000 mili itu sama juga dengan 2000 gram. Tahu dari mana? Tahu dari sini. Rho itu sama dengan M per V. Rho itu kan massa jenis ya. Di sini dia pelarutnya air. Massa jenisnya air itu adalah 1 gram per mili. Oke, kita mau cari massa. Nah, volumenya adalah 2000 mili. Nah, tinggal kali silang aja ya. Berarti massanya sama dengan dikalikan ini mili-mili coret berarti sama dengan 2000 gram. Gitu ya. Nah, KB-nya kita udah punya, berarti kita bisa cari. Oke, bentar. Delta TB-nya kita udah punya belum? Kita bisa cari ya, karena di sini diketahui titik didih dari larutannya. Masukin rumus yang ini. Delta TB itu sama dengan TB-nya si larutan dikurang TB-nya si pelarut. Nah, TB-nya larutannya kan udah ada nih, yaitu 100,26. Titik didih dari pelarutnya air adalah kan 100. Berarti dikurangin adalah 0,26 derajat Celcius. Nah, kita punya delta TB. Masukin ke sini. Delta TB-nya 0,26, KB-nya adalah 0,52, ya kan? Terus dikali, kita masukin rumusnya aja ya. Massanya 60, yang kita mau cari adalah ml dikali 1000 per 2000, ya kan? Coret-coret, ini 2, ini coret ke sini, ya kan? Ini jadinya 30. Nah, ini ke sini coret, ini kan 0,2 ya. Nah, nanti MR-nya itu nanti kita bakalan ketemu sini 2, ini kan kali silang sini. MR-nya adalah 60. Ya, dapatnya adalah yang E. Begitu ya. Oke, lanjut lagi. Massa dari, ditanya massa dari ini urea ya, dari urea yang terdapat pada 500 mili. Oke, berarti ini volumenya. Oh, ini kemolaran. Oke, sama aja ya. Ingat, kemolaran itu adalah banyaknya jumlah zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Bedanya di situ ya. Jadi kalau dia kemolaran berarti dia dalam 1 liter larutan. Tetapi kalau dia molalitas berarti di dalam 1 kilogram pelarutnya. Ini juga sama kalau kita pakai massa, berarti massa per ml dikali 1000 per volume dalam satuan mili. Molarnya kita udah punya, yaitu 0,2. Sama dengan massanya itu yang dicari, MR-nya diketahui nih, 60 dikali 1000 per volumenya 500. Ya kan? Ini coret ke sini, ini 2 nih. 2 ke 0,2 kan berarti nanti di sini 0,1 ya. Berarti kali silang. 0,1 dikali 60 itu sama dengan massanya. Berarti 0,1 dikali ini aja ya. Berarti sama dengan massanya itu adalah 6 gram. Jadi jawabnya adalah yang D. Oke, ya begitu ya. Nah, lanjut lagi. Nih, soal yang terakhir. Suatu larutan diperoleh dari melarutkan 6 gram urea. MR-nya segini dalam 1 liter larutan. Oke, kita cari dulu. Kita anggap ini larutan yang pertama. Diperoleh, katanya larutan yang lain diperoleh dari, ini larutan yang kedua. Kita hitung dulu untuk larutan yang pertama ya. Berarti ada massanya volume. Oh, berarti molar ya. Oke, kita pakai rumus yang tadi deh. Molar sama dengan mol per volume dalam satuan liter. Kalau untuk cari mol kan dia gram per ml ya, massa per ml. Berarti 6 per, ini 6 gram ya, ml-nya 60. Berarti 0,1 mol. Kita masukin ke sini,
berarti 0,1 mol per, ini dia 1 liter, berarti molarnya adalah 0,1 molar. Ini larutan pertama. Untuk larutan yang kedua, ya, kita cari molarnya dengan rumus yang sama. 18 gram glukosa, MR-nya 180. Kita cari molnya, berarti dengan rumus yang ini ya. Masanya 18 per 180, berarti sama dengan 0,1 mol. Nah, masukin sini nih, 0,1 mol, volumenya juga sama, 1 liter, berarti sama juga dengan 0,1 molar. Ternyata konsentrasinya sama, ya. Nah, di sini disebutin pada suhu yang sama. Nah, tekanan osmotik larutan pertama dibandingkan yang kedua bagaimana? Teman-teman ingat, rumus tekanan osmotik itu kan V sama dengan M, molaritasnya, R, tetapan dari gas idealnya, dengan suhu. Oke, pakai suhu nih. Kalau kita bandingin, suhunya kan katanya sama, berarti kita anggap coret deh. Atau gini, kita buat yang pertama ya. Ini MRT yang pertama. Kita bandingin dengan MRT yang bagian kedua. T-nya sama katanya, kita coret. Nilai R kan sama ya, tetapan gas ideal, coret. Nah, molaritasnya mereka kan untuk pertama tadi 0,1 molar. Nah, ini juga 0,1 molar. Berarti sama dong, ya kan? Berarti jawabannya adalah sama seperti larutan yang kedua. Oke? Nah, demikian dulu pembahasan kita untuk sifat koligatif larutan, ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin nanti saya udah dapat soal yang baru lagi, nanti kita bahas lagi. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan jangan lupa di-share juga ya. Demikian dulu, bye-bye. Terima kasih.